Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Two Guns, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Robert Bobby Beans dan partnernya Michael Stickman atau Stick pergi menemui raja narkoba bernama Papi Greco di Meksiko. Selagi Stick disuruh menunggu di luar, Bobby berbicara dengan Papi, lalu memberikan tas berisi 500 paspor palsu untuk ditukar dengan kokain. Tetapi, Papi malah melanggar janji dengan memberikan uang bukan kokain, yang langsung Bobby tolak karena dia bilang kalau orang yang membuatkan paspor palsu maunya kokain, bukan uang. Saat Bobby dan Stick pergi dan ingin melewati perbatasan Amerika Serikat, mereka dihentikan oleh polisi, ditangkap dan diinterogasi. Mereka ternyata dibawa ke markas DEA, di mana saat Stick diinterogasi, dia tidak memberikan informasi apa-apa. Nah, tanpa diketahui Stick, Bobby ini sebenarnya adalah agen DEA yang menyamar. Dan di sini dia melaporkan kepada atasannya, Jessup, kalau dia gagal memperoleh kokain dari Papi yang sebenarnya dapat mereka gunakan sebagai bukti untuk menangkapnya. Karena dianggap udah terlalu lama dalam menyelesaikan misi, Jessup menyuruh Bobby untuk mundur. Tetapi dia menentang perintah Jessup dan memutuskan untuk tetap menyamar. Saat bertemu kembali, Stick mempunyai ide untuk merampok Bank Tres Cruces, tempat di mana setelah mengawasi dan menyelidiki, Stick menghitung ada sekitar uang 3 juta dolar milik Papi di sana. Bobby setuju untuk membantu dengan harapan dia bisa menuntut Papi atas pencucian uang. Malamnya, Bobby dan sesama agen DEA sekaligus mantan pacarnya yang bernama Depris pergi ke motel langganan mereka, di mana di sini Bobby memberitahu tentang rencana perampokannya dan Dep memberitahu tentang pacar barunya yang gak dia beritahu namanya. Keesokan harinya, Bobby dan Stick makan di restoran seberang Bank Tres Cruces. Bobby pergi ke bank untuk melihat situasi, lalu kembali ke restoran, di mana setelah Bobby kembali ke restoran, Stick menyebabkan restoran terbakar menggunakan korek api. Tujuannya adalah supaya restoran tersebut tutup dan memudahkan mereka di saat perampokan. Malamnya, Stick yang ternyata seorang agen intelijen angkatan laut bertemu dengan komandannya, Harold Quince, yang menugaskannya untuk merampok bank supaya dia bisa menangkap Papi. Sekedar informasi, Bobby nggak mengetahui kalau Stick adalah angkatan laut. Begitu juga sebaliknya, Stick nggak tahu kalau Bobby itu adalah agen DEA. Saat perampokan, Bobby dan Stick terkejut karena di lemari besi mereka nggak hanya menemukan 3 juta dolar, tetapi 43 juta dolar. Mereka pun memutuskan untuk mengambil semua uang tersebut lalu kabur. Nah, setelah merampok, Stick mengikuti perintah Quince untuk mengkhianati Bobby dan berhasil menarik senjatanya tepat saat Bobby akan menarik senjatanya sendiri. Stick menembak Bobby di lengan atasnya tanpa membunuhnya, kemudian melihat lencana DEA milik Bobby. Stick pun bingung, jadi dia meninggalkan Bobby di gurun dan pergi dengan semua uangnya. Stick lalu membawa uangnya kepada Quince yang terlihat emang udah tahu kalau akan ada uang sebanyak itu di Bank Tres Cruces. Quince menyuruh anak buahnya untuk menyimpan semua uangnya di pangkalan angkatan laut, yang tentunya membuat Stick menjadi curiga. Quince kemudian kesal karena Stick nggak membunuh Bobby. Lalu bersama Stick dan anak buahnya, dia kembali ke tempat di mana Bobby ditinggalkan. Ketika nggak menemukan Bobby di sana, Quince menyuruh anak buahnya untuk membunuh Stick, tetapi Stick berhasil lolos. Sementara itu, seorang pria bernama Earl pergi ke Bank Tres Cruces dan menanyakan kepada manajer bank tersebut tentang uang yang dicuri. Karena dianggap nggak bertanggung jawab, Earl langsung menancapkan banyak paku payung ke tangan si manajer. Nah, melacak pergerakan Bobby, Earl bersama anak buahnya kemudian pergi ke dokter hewan yang merawat luka Bobby, menanyakan keberadaan Bobby. Si dokter ini yang merupakan teman Bobby nggak mau ngasih tahu, jadi dia pun ditembak di bagian lutut. Di sisi lain, Bobby pergi ke apartemen Stick untuk mencari tahu kemana Stick membawa uang rampokan.
Tetapi Stick ternyata berada di atap gedung seberang mengarahkan senjatanya kepada Bobby. Stick menghubungi Bobby lalu mengatakan kalau ada pasukan Queens yang sedang mencarinya. Gak lama kemudian pasukan Queens pun datang dan Stick membantu mengarahkan Bobby supaya nggak ketahuan. Nah, meskipun akhirnya ketahuan, Bobby pun berhasil melarikan diri. Bobby mengunjungi Jessup untuk memberitahunya apa yang terjadi, tetapi Earl dan anak buahnya udah ada di sana menunggunya. Di sini juga udah ada Jessup yang sekarat sehabis ditembak Earl karena nggak tahu di mana letak uang 43 juta dolar. Earl sekarang menanyai keberadaan uangnya kepada Bobby, tetapi Bobby nggak mau mengatakan apapun. Jadi Earl membunuh Jessup dan akan menjebak Bobby atas pembunuhan tersebut jika Bobby tidak memberikan uang 43 juta dolar kepadanya. Bobby dan Stick kembali bertemu dan ingin mengetahui kenapa di Bank Tres Cruces ada uang sebanyak 43 juta dolar. Jadi mereka menculik Papi dan menginterogasinya di garasi rumah Deb. Di sini Papi memberitahu kalau Earl adalah CIA dan semua uang di Bank Tres Cruces semuanya adalah uang ilegal milik CIA yang didapat dari kartel-kartel narkoba, termasuk Papi, supaya dibantu dalam menyelundupkan narkoba melintasi perbatasan. Deb kembali ke rumah dan kaget dengan kedatangan Bobby. Mereka berdua kemudian mengobrol, sementara Stick mengawasi Papi. Nah, gak lama kemudian, tiba-tiba anak buah Queens menyerbu rumah Deb dan terjadilah baku tembak yang diakhiri dengan Papi yang berhasil kabur. Juga Bobby, Stick, dan Deb yang berhasil kabur menggunakan mobil. Di mobil Bobby curiga dan menanyakan kepada Deb kenapa Queens mengetahui kalau mereka di rumah Deb. Tapi tiba-tiba mereka ditabrak oleh Papi dan anak buahnya. Ketiganya akhirnya ditangkap oleh Papi dan dibawa ke ladangnya di Meksiko. Nah, di sana, di saat memukuli Bobby dan Stick, Papi mendapat kunjungan dari Earl yang memintanya untuk menemukan Bobby dan Stick serta 43 juta dolar miliknya. Saat bertanya apa imbalannya, Earl hanya akan membiarkan dia tetap berbisnis seperti biasa, yang membuat Papi marah karena merasa nggak dihargai. Setelah Earl pergi, Papi memutuskan untuk mengambil 43 juta dolar untuk dirinya sendiri, lalu menyuruh Bobby dan Stick mengambilkannya dalam waktu 24 jam. Kalau tidak, dia akan membunuh Deb. Bobby dan Stick melakukan perjalanan hingga sampai di pangkalan angkatan laut. Di sini, Bobby menyusup ke kantor Queens dan menemukan kalau Queens adalah pacar Deb, yang ternyata mereka berencana mencuri uang untuk diri mereka sendiri. Bobby juga berhasil menebak kalau uangnya ada di Deb, tapi Queens nggak mau memberitahu tempat Deb menyimpan uangnya. Tiba-tiba, anak buah Queens masuk ke kantor dan dengan terpaksa Bobby harus kabur. Sementara itu, Stick menjelaskan tentang kejahatan Queens dan meminta bantuan kepada Admiral Tuwei. Tetapi Tuwei gak mau kasus ini mencoreng nama baik angkatan laut. Jadi dia hanya akan menjadikan Queens desertir selama 6 bulan. Nah, malamnya karena gak dapat menemukan uangnya tepat waktu, Deb pun dibunuh. Stick kemudian menyusun rencana untuk mengumpulkan Papi, Earl, dan Queens di Meksiko dan membuat mereka saling bunuh. Tetapi tanpa uangnya, Bobby menolak ajakan Stick tersebut yang membuat Stick memutuskan untuk pergi ke Meksiko sendirian. Saat pergi ke motel yang sering dia dan Deb kunjungi, Bobby menemukan kalau uang 43 juta dolarnya ternyata ada di kasur kamar. Keesokan paginya di Meksiko, Stick dikelilingi oleh Papi bersama anak buahnya, Queens, dan juga Earl. Mereka semua diundang oleh Stick yang mengatakan kalau dia memiliki uangnya. Tujuannya untuk membuat mereka saling membunuh. Nah, di saat Earl menyuruh Stick menunjukkan uangnya, Bobby tiba dengan mobil yang penuh dengan uang dan kemudian meledakkan mobil tersebut, menyebarkan uang kemana-mana. Yang kemudian terjadilah baku tembak yang seru. Di baku tembak ini, Stick berhasil membunuh Earl dan Bobby berhasil membunuh Queens. Lalu mereka berdua membunuh Papi.
Setelah itu, Bobby menembak Stick di kaki sebagai balasan, dan mereka berdua pun kemudian pergi. Di restoran, Bobby mengungkapkan kepada Stick kalau dia tidak meledakkan semua uangnya dan dia menyimpan beberapa uangnya, yang tentunya membuat Stick pun senang. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Two Guns. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.